warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelum kesini ada kegiatan apa? Rapat. Oh, rapat. Ada di kau juga. Rapat apa biasanya di rapat itu? Oh, naik film. Yang lain? Nanti bisa nonton. Oh, boleh. Di mana ya mbak tempatnya? Di lantai 7. Oh, di lantai 7. Oke. Yang lain? Oh, di rumah. Tadi emang nggak ada itu, nggak ada teman-teman saya. Oh, sudah jadi kelas meeting ya sekarang ya? Oh, gitu. Oh iya, kan udah kelas meeting. Saya tadi di rapat OSIS. Buat itu acara kegiatan kelas meetingnya. Oh, udah karena kelas itu udah selesai buat Oh, saya tadi mbak Bijinya jadi kelas. Oh, gitu. Terus lainnya kalian kegiatannya apa? saya sih misalnya Lomba apa? Lomba voli. Oh, lomba voli. Yang lain juga ikut lomba. masih nanti nanti malam. Oh, jadi supporter. Oh iya. Itu mbak lombanya apa aja? Oh, kalau yang tahun ini sih ada voli, terus futsal, terus ini bu lomba ya tapi itu pakai masker. Oh, e-sport juga. Iya, ada e-sport, ML, terus ada ML, sama games-games yang kayak 17 itu yang pakai air. Untuk peminatnya banyak ya mbak? Soalnya kan kita kalau jadi kesiswaan itu justru ini bu wajib kan. Kalau yang enggak itu tinggal sejumlah. Iya, ada jenjangnya. Oh iya, sebelumnya ini sudah pada kenal satu sama lain? Belum. Mungkin perkenalan dulu ya. Semuanya kan sudah kenal sama ibu, mungkin nggak perkenalan lagi. Nah, mungkin perkenalannya dari sekarang dulu nih. Oh, dari Mbak Azina sekarang yang lainnya kenal nih. Iya, nama sama kelasnya. Semuanya semuanya saya juga bisa ketemu itu di kelas 12. Saya Sari dari kelas 11. Saya terjunnya dari 12. Sebelumnya kalian kok bisa tahu ada kegiatan konser itu? Iya, kemarin waktu ini saya kan konsul itu angka terus di mejanya ada ini jadwal konsul kelompok ya terus saya kan akhir-akhir ini itu tempat buat apa ya ngobrol-ngobrol tapi itu enggak yang saya enggak takut dijudge gitu loh. Jadi saya tanya-tanya ke Bila udah bisa nih ini Jadi yang lain juga kalau saya ini di waktu pelajaran saya nggak ikut lomba terus daripada di kelas saya nggak ada kegiatan jadi saya ikut aja. Menurut saya tahun ini bukan terus ini kelompok terus fasilitas saya ada yang perlu diceritain terus udah saya pengen sebelumnya sudah ada yang ikut konseling belum kan ibu jelaskan sedikit ya sini tuh ibu itu PDPK pemimpin kelompok dan kalian itu akan di sini kalian bebas menyampaikan pendapat kalian kita berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah dan ini kan namanya konseling kelompok jadi kita kelompok terus di sini juga ada asosiasi yang juga di sini kalian tidak boleh menyampaikan apa yang kita sampaikan di sini jadi kita aja tahu kalau temennya tanya kegiatannya tadi apa aja ya udah kalian bilang konseling kelompok tapi untuk isinya jangan disampaikan ke teman. Apakah bisa dipahami? Bisa. Sebelumnya mau berapa menit waktunya? Biasanya itu kegiatannya biasanya 20 sampai 30 menit.
gitu. Soalnya di sini kan saya harus beli. Sebenarnya mau menyampaikan juga siapa nih? Jadi kalau saya itu memang ini Bu, akhir-akhir ini tuh kan banyak kegiatan ya Bu. Saya kan ikut juga ekstrakurikuler. Semuanya tuh ada ini ada kegiatannya. Kemarin pramuka itu ada adik-adik pramuka. Terus saya disuruh dari waktu latihan sampai kemudian osis kan menyiapkan kemudian mau PNR itu ada latihan di SMK 7 itu minggu depan pokoknya tuh hari berapa liburan nanti udah itu kita latihan PNR. Jadi itu kegiatannya tuh berdekatan semuanya tuh. Iya. Jadi kita Iya Bu, terus ini kan karena kita udah mau nyiapin saya merasa kayak nggak maksimal gitu ada ini belajar. Kemarin juga tapi itu kayak ya udah sama jadi saya pertama kan habis itu kan merasa habis udah apa ujian lah kayak saya mesti dihubungin ya udahlah saya fokus ke organisasi dulu aja kemudian nanti saya lebih bukan tapi semalam kan itu kalau itu nanti kayaknya pilihannya di jadi ya nilainya tuh stabil tapi juga nggak saya hindari. kalau ngelakuin apapun, beli apapun itu kayak sendiri gitu kayak misal mau kemana gitu terus kan saya nggak tahu resikonya mungkin saya lagi pusing-pusing lagi gimana saya nggak sendiri kayak buat orang lain terus kayak saya kan berpikir apa dulu gitu loh kalau langsung tidak ada gimana nanti ke depannya di kelas 12 ini apalagi mau lulus itu kayak benar-benar tugas itu ya benar-benar di kelas 12 kayak ketika ada tugas itu saya udah berusaha kayak mau saya selesai dulu cuman setelah saya selesai selesai satu tugas nanti yang lainnya itu pasti akan datang lagi dalam tugas itu saya itu masih kayak susah ada tugas itu tapi itu langsung saya memikirkan dulu juga lagi ini langsung panik pikiran ini mau ketika udah mau gitu ya saya bingung kan ini mau mana yang dikerjain gitu terus itu saya tuh udah siap-siap oh iya nah ini kan sudah menyampaikan semuanya nih mungkin mas Nasya ada juga mau mungkin juga
Mbak Selvi itu tidak memikirkan dulu ya mengambil tindakan itu langsung saja tanpa memikirkan resikonya. Nah, bisa diceritakan yuk. Salah satu dari yang punya ceritakan itu ragu namanya dalam bersama dulu. Terus saya tuh kayak hidup di media sosial dulu, hidup di media sosial. Terus jangan emosi itu semuanya orang kita itu bakal lewat di media sosial. Terus saya dalam berpikir panjang itu saya juga meluapkan itu di media sosial juga gitu loh. Tapi teman-teman saya katanya jangan terlalu berpikir kalau maksudnya saya kalau ada yang saya di media sosial saya nggak berpikir sampai situ gitu loh. Saya tuh maunya ya kalau kamu yang bisa seperti itu ya saya mau seperti itu juga gitu. Jadi saya maki-maki dia di media sosial gitu loh, maki pokoknya saya nggak berpikiran pokoknya nanti endingnya gimana saya nggak berpikiran, saya pokoknya mau ending saya tuh ya di media sosial itu soalnya kan saya yang mulai duluan gitu, tapi aturannya jangan soalnya kalau di media sosial itu saya bodoh aku tuh bener-bener nggak berpikir nanti setelahnya gimana itu. Ternyata setelah saya upload itu saya dapat guru dari guru saya sana katanya dari juga katanya saya berpikir seperti itu, katanya saya nggak bisa melakukan diri saya. Soalnya soalnya salah paham juga bahwa yang ada kalau karena saya menjadi kan saya juga satu orang aja. Iya rasa saya nggak berpikir tuh saya langsung main berjujur aja di media sosial. Mbak Selvi yang seperti itu kita yang mengenai itu berarti saya mungkin baca dan tapi sudah mungkin kadang-kadang bisa kan orang itu nggak tahu itu masuk siapa, mungkin orang lain bisa merasa nanti akhirnya ada masalah baru, misal orang yang juga berselfie maka maksud itu malah nanti kayak orang berselfie tapi buat berselfie sendiri orang yang nggak dimaksud itu apa lakukan apa? Saya awal sarabian dulu terus asosiasi mungkin saya masih emosi sama yang sebelumnya, terus saya ngejarnya juga orang tepat gitu, jadi malah diri sendiri terus saya kesalahan itu. Saya jelasin kalau saya nggak ingin dia lah, saya ini orang, tapi ya masih itu sih dia masih kayak nggak terima gitu loh, apa saja karena tindakan saya yang begitu. Nah di situ Mbak Selvi sekarang udah berikan belum sama temannya Mbak Selvi kalau masih ada masalah yang masih disilang Mbak Selvi. Jadi Mbak Widya mau menyampaikan tanggapannya atas Mbak Selvi kalau misalnya saya di posisi Mbak Selvi ya ini juga saya merasa kayak emosi kan bu juga kan juga kayak gitu terus ya itu sih Mbak Widya juga merasakan gitu ya bagaimana perasaan Mbak Selvi ketika digituin sama saya sih ya emang kalau udah tindakan yang itu mau kita lihat dari segi orang tuh kayak ya mau mewajarkan dulu pasti apa ya dia harus dibawa gitu kan jadi kayak logikanya itu nggak main gitu jadi lebih maksudnya jadi tindakan sendiri bisa dibenarkan tapi nggak dibenarkan tapi bisa dimaklumi gitu.
gimana perasaan Mbak Zalfi pas melakukan hal tersebut? Apakah ada pas sudah melakukan hal tersebut, apakah ada rasa kecewa atau gimana? Yang benar kecewa, soalnya kan saya berpikir tanpa ini tanpa berpikir ya jadi kayak mungkin juga kayak malah kok masalahnya sama satu orang malah kemana-mana iya terus mungkin saya berpikir kayaknya kalau kayaknya saya memang dengan teman saya yang saya ini dirinya bisa sampai ke media sosial juga mungkin kalau ada masalah mungkin saya bisa di sini langsung terus langsung maunya gimana gitu nggak ngeluarin emosi di media sosial tanpa berpikir nanti dampaknya gimana. Dari yang lain bisa menyatakan bagaimana sih agar Mbak Zalfi tidak melakukan hal tersebut, tidak mengulang kesalahan yang baru. Mungkin bisa menyampaikan bagaimana cara Mbak Zalfi untuk menunda menunda si ketika menjaga emosinya. Mungkin yang bisa dilakukan bisa itu memanage reaksi. Jadi ketika Mbak Selvi merasa marah itu langsung pindah kayak ambil tarik nafas dulu, tenangin dulu, pahami emosinya itu karena apa, terus kenapa mengalami itu, terus apa juga bayangkan apa yang akan dia lakukan ketika dia bicara apa kayak tadi minum postingan yang jelek-jelek di media sosial itu kedatangan kayak gimana dulu mungkin dari situ Mbak Santi bisa lebih hati-hati lagi terus nggak akan melakukan itu lagi jadi masalah yang tadi kayak orang yang tidak pernah tidak rasa merasa itu nggak akan ada. Bagaimana perasaannya nih Mbak Zalfi bisa menyampaikan perasaan Mbak Zalfi tadi? Ya agak oke ya terus juga yang pasti juga kalau saya seperti ini terus solusi juga dari saya tapi saya kiranya nggak kayak tadi gitu kan masih bingung ya udah tadi ya sedih juga gimana kayak kok malah jadi nambah-nambah tapi kalau sudah cerita itu itu pelan-pelan itu benar-benar sudah dilakukan Untuk yang lain gimana? Ya jadi orang awalnya saya nganggep permasalahannya permasalahan saya mungkin ternyata masih belajar buat menyelesaikan masalah bisnis secara benar-benar berkomunikasi. Saya begitu tahu ternyata itu dengan kita punya emosi itu nggak harus kayak kita langsung dapat itu di media sosial kita sudah bisa dengan emosi itu dulu kemudian bisa respon dengan pengalaman, wawasan, kenalan, kemudian aja Makasih ya yang sudah berkenan hadir dalam kegiatan sama saya. Kayaknya ini waktunya sudah habis. Mungkin kita lanjutkan di depan ya kalian mau pertemuannya di apa? Yang sama. Nah, untuk masalah selanjutnya yang akan dibahas itu masalah siapa? mungkin saya Masalah mereka. Jadi yang lain setuju? setuju. Nah setelah itu